Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah. Saya di sini akan menjelaskan tentang validitas dalam evaluasi pembelajaran. Seperti yang kita tahu bahwa evaluasi itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru dan juga peserta didik. Ada banyak sekali manfaat dari evaluasi pembelajaran. Salah satunya adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta didik, serta evaluasi juga dapat memberikan motivasi kepada peserta didik agar bisa belajar lebih giat lagi. Nah, ada banyak instrumen atau alat evaluasi yang digunakan oleh seorang guru. Di antaranya itu adalah tes tertulis, tes lisan, observasi, checklist, wawancara, dokumentasi, dan lain sebagainya. Nah, tes sebagai salah satu instrumen dari evaluasi diharuskan memiliki nilai atau diharuskan memiliki hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Artinya, hasil tes tersebut harus bisa menjabarkan hasil yang benar-benar real gitu, apa adanya, karena hasil tes tersebut yang kemudian akan dijadikan sebagai pijakan untuk mengambil kebijakan baik ke depannya dalam kegiatan belajar mengajar ataupun juga dalam pembelajaran secara umumnya. Nah, evaluasi yang baik itu adalah yang mencakup dua hal, yaitu reliabilitas dan juga validitas, real ataupun juga valid. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang validitas. Yang pertama itu adalah apa hakikat atau pengertian validitas. Yang kedua itu adalah ada beberapa macam-macam validitas dan juga pengertiannya, dan yang ketiga itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi validitas dalam sebuah tes ataupun juga sebuah evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama itu adalah hakikat atau pengertian validitas. Nah, validitas itu bisa kita sebut atau bisa kita artikan dengan kevalidan ataupun juga kesohihan ataupun juga kebenaran. Jadi valid, benar gitu. Nah, dalam evaluasi pembelajaran, valid itu bisa diartikan dengan suatu ukuran. Misalnya kita mengukur suatu hal, tapi dengan ukuran yang sebenar-benarnya gitu. Itu adalah validitas. Nah, menurut Wahyuni tahun 2012 menyebutkan bahwa validitas itu adalah suatu keadaan instrumen evaluasi apabila bisa mengukur apa yang diukur dengan sebenar-benarnya dan juga secara tepat. Suatu alat evaluasi dikatakan baik gitu. Jadi apabila mampu mengukur hasilnya itu secara tepat gitu. Nah, kita sebagai pendidik ataupun juga sebagai para guru yang mana notabene adalah membuat tes untuk peserta didik harus mampu membuat tes yang benar-benar baik gitu. Untuk peserta didik harus tahu sejauh mana nih kemampuan peserta didik, karena sebelum kita membuat tes juga pasti kita lihat dulu indikatornya seperti apa gitu. Hal-hal yang harus didapatkan ataupun juga dimengerti siswa itu seperti apa. Misalnya kita belajar matematika. Nah, validitas dalam belajar matematika itu bisa diartikan ketika kita bisa mengukur hasil belajar matematika dengan sebenar-benarnya gitu. Itu validitas. Nah, setelah kita tahu pengertian validitas ya, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam validitas ataupun juga pembagian validitas. Nah, menyambung kepada validitas yang tadi yang saya jelaskan bahwa validitas itu adalah kevalidan ataupun juga kebenaran. Jadi alat ukur itu mampu mengukur sesuai dengan apa yang diukur secara tepat, itu adalah validitas. Nah, kemudian validitas itu dibagi lagi menjadi beberapa macam. Menurut Guru dan Popham membagi validitas itu berdasarkan 3 bukti pendekatan, yaitu bukti pendekatan isi, pendekatan konstruk, dan juga pendekatan kriteria. Nah, menurut data analisis dan juga kerja analisisnya, validitas itu dapat dibedakan lagi menjadi 2, yaitu validitas rasional dan juga validitas data empiris. Nah, kemudian validitas rasional itu dibedakan lagi menjadi 2 macam ya teman-teman, yaitu ada validitas konsep ataupun konstruksi dan juga ada validitas isi atau content validity. Nah, validitas data empiris juga dibedakan lagi menjadi 2, yaitu validitas ramalan atau prediktif, dan yang kedua itu adalah validitas sejalan. Nah, untuk keempat-empatnya saya akan menjelaskan secara singkat kepada teman-teman. Yang berdasarkan analisis rasional atau juga pertimbangan logis, validitas itu kan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu validitas isi dan juga validitas konsep. Nah, validitas isi ataupun juga content validity itu dapat diartikan sebagai ketepatan suatu alat ukur ditinjau dari isi alat ukur tersebut. Jadi, suatu alat ukur itu dinamakan memiliki validitas isi ataupun content validity
validity apabila isi ataupun juga inti materi tersebut betul-betul bahan ajar yang representatif. Nah, maksudnya itu adalah bahan ajar yang sesuai dengan bahan ajar yang diberikan tersebut sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan penjabaran kurikulum yang telah diajarkan sebelumnya gitu. Jadi biasanya dalam pembelajaran itu kan kita disuguhkan dulu nih kurikulumnya seperti apa. Nah, tentunya gitu, untuk memiliki sebuah validitas isi, maka pembelajaran itu harus berdasarkan dengan kurikulum. 2, 3. Selanjutnya yaitu validitas konsep ataupun juga validitas konstruksi. Nah, validitas konstruksi itu berkaitan dengan konsep bidang ilmu yang akan diuji validitas tesnya. Suatu alat tes dinamakan memiliki validitas konsep apabila pertanyaan atau pernyataan pada alat tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dijabarkan pada kompetensi dasar, standar kompetensi, dan juga indikator pencapaian. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kan biasanya seorang guru itu menetapkan tujuan apa nih yang akan dicapai gitu, atau kompetensi dasar apa nih harus dikuasai oleh seorang siswa. Nah, jadi konsepnya itu harus sesuai gitu kan. Dan yang ketiga itu adalah validitas sejalan. Validitas sejalan, menurut Gorlon dan Popham, validitas ini dikelompokkan ke dalam validitas yang pembuktiannya berdasarkan kriteria. Validitas ini dinamai sebagai validitas sejalan karena, validitas ini dimaknai sebagai proses penentuan sejauh mana skor sebuah tes berkaitan dengan skor tes yang lain. Jadi tes yang lain itu yang digunakan sebagai kriteria ataupun juga pembanding. Jika waktu pengukuran keduanya bersamaan ataupun juga hampir bersamaan, maka hal tersebut membuktikan validitas sejalan. Sedangkan jika waktu pengukuran berbeda, skor tes diperoleh pada waktu yang akan datang, itu yang dinamakan dengan validitas ramalan ataupun juga validitas prediktif. Nah, yang keempat itu adalah validitas prediktif ataupun juga validitas ramalan. Sebenarnya ada kesamaan antara validitas sejalan dengan validitas ramalan ataupun juga prediktif gitu kan, yaitu sama-sama menafsirkan kadar validitasnya dengan pembuktian dari skor hasil tes yang lain. Nah, suatu tes dinamakan memiliki validitas prediktif ataupun juga validitas ramalan jika mampu meramalkan dengan tepat keberhasilan seseorang pada masa pengukuran dalam lapangan tertentu. Jadi pada masa pengukuran tes di waktu tertentu, berdasarkan uraian tersebut, itu berdasarkan pernyataan tersebut, dapatlah dipahami. Ke atas nggak kelihatan. Jadi Yang keempat yaitu validitas ramalan ataupun juga validitas prediktif. Nah, sebenarnya ada kesamaan antara validitas prediktif dengan validitas sejalan, yaitu sama-sama menafsirkan kadar validitasnya dengan pembuktian kriteria yang lain. Suatu tes dikatakan memiliki validitas prediksi ataupun juga validitas ramalan jika hasil korelasi tes itu dapat meramalkan dengan tepat keberhasilan seseorang pada masa mendatang dalam lapangan tertentu. Nah, berdasarkan uraian tersebut atau berdasarkan pernyataan tersebut itu dapat kita pahami bahwa untuk mengetahui sebuah tes memiliki validitas ramalan atau belum dapat ditempuh dengan mencari korelasi ataupun juga hubungan antara tes hasil belajar yang sedang diuji validitasnya dengan kriterium yang ada. Jika di antara dua variasi tersebut terdapat korelasi positif yang signifikan, maka tes tersebut dapat dinyatakan sebagai tes yang mempunyai validitas ramalan ataupun juga prediktif. Tetapi jika tidak ada hasil yang signifikan, maka itu bukan termasuk ke dalam validitas ramalan ataupun juga validitas prediktif. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi validitas. Nah, sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya validitas dalam sebuah tes. Misalnya dari tes itu sendiri, dari pelaksanaan dan juga penyekoran tes, serta dari siswa itu sendiri. Nah, tetapi pada umumnya gitu, faktor penentu validitas itu dibedakan menjadi 3, yaitu faktor internal tes, yang kedua faktor eksternal tes, dan yang ketiga itu adalah faktor yang berasal dari siswa yang bersangkutan. Nah, yang pertama itu faktor internal, misalnya adalah faktor alat tes. Contohnya nih ya, adanya ketidaksesuaian
perintah tentang apa dan bagaimana yang mesti dilakukan peserta tes. Jadi biasanya di dalam sebuah tes itu kan awalnya harus ngapain nih, misalnya harus pilihan ganda dengan checklist ataupun juga dengan bulatan dan sebagainya. Jadi faktor perintah dalam sebuah tes itu harus benar gitu. Itu yang menentukan, karena itu juga yang menentukan tingkat validitas sebuah tes. Nah, terus misalnya lagi nih, kosakata dan juga struktur kalimat pada tes atau soal terlalu sulit untuk ukuran peserta didik. Jadi, kita sebagai seorang pengajar ataupun juga seorang pendidik itu harus mengetahui dulu nih tingkat kesulitannya gitu. Misalnya anak kelas 5 SD ya, berarti materinya juga harus disesuaikan dengan anak kelas 5 SD. Nggak mungkin dong dengan SMA gitu. Jadi kita juga harus tahu kadar materinya seperti apa, tingkat kesulitannya seperti apa. Nah, yang ketiga itu adalah ketidaksesuaian tingkat kesulitan soal tes. Mungkin juga terlalu mudah, mungkin juga terlalu sulit. Itu kembali lagi pada standar kompetensi ataupun juga kompetensi dasar serta indikator pencapaian yang harus dicapai oleh peserta didik sebelum dilaksanakan pembelajaran. Nah, biasanya hal itu termasuk ataupun juga termaktub dalam RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang keempat itu misalnya adalah bahasa yang dipakai bermakna ambigu ataupun juga ganda. Jadi makna ambigu itu kan makna yang ganda gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih harus ngapain gitu, karena ya ambigu gitu, punya banyak makna. Jadi usahakan kalau misalnya kita bikin sebuah tes, kita harus jelas peserta didik itu harus ngapain gitu. Jadi jangan sampai perintahnya itu ambigu. Nah, yang kelima itu ketidakpastian penyusunan butir-butir soal. Misalnya itu soal yang di awal mudah ataupun juga yang di belakang itu sulit, ataupun juga sebaliknya ya teman-teman, mungkin soal yang di depan itu sulit tapi yang di belakang itu mudah. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Jadi harus sesuai dengan keadaan kemampuan seorang peserta didik. Dan juga kalau misalnya soal yang pertama mudah, misalnya soal yang di awal mudah, kemudian yang di akhir sulit, itu akan mempengaruhi tingkat psikologi peserta didik dan juga akan mempengaruhi kadar validitas sebuah tes tentunya. Nah, yang keenam itu adalah jawaban soal tes objektif yang terpola, misalnya AA, BB, CC, DD, dan lain sebagainya. Jadi usahakan kalau misalnya kita membuat sebuah tes lalu kita membuat kunci jawaban itu harus yang nggak usah berpola lah gitu. Jadi siswanya itu nggak bisa menebak gitu kan. Ada juga yang tes misalnya pilihan ganda, kemudian siswanya nebak, udahlah dikira-kira aja gitu, kira-kira guru ini mah mungkin soalnya berpola dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah faktor pelaksanaan, pengukuran, dan juga penyekoran. Jadi pelaksanaan, pengukuran, dan juga penyekoran. Misalnya nih, waktu pengerjaan tidak cukup sehingga siswa itu mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal. Mungkin soalnya susah ataupun juga soalnya sulit, kemudian waktu yang diberikan itu terlalu sedikit gitu, sehingga siswanya itu nggak bisa mengerjakan dengan penuh gitu soal yang diberikan oleh guru. Jadi harus antara soal dengan waktu yang diberikan itu harus balance ataupun juga harus seimbang. Nah, yang kedua itu adalah pelaksanaan tes yang tidak diawasi dengan baik sehingga pelaku tes dapat berlaku tidak jujur gitu. Jadi yang namanya peserta didik itu kan juga manusia biasa ya gitu. Peserta didik ataupun siswa juga kan butuh pengarahan dan juga butuh pengawasan. Apalagi kita sebagai guru ataupun pendidik yang salah satu tugasnya sebagai mengajar juga mengawasi peserta didik. Jadi takutnya nanti ada peserta didik yang mencontek ataupun juga mencari jawaban dari temannya, kan itu nggak baik gitu ya. Jadi harus bisa benar-benar mengawasi peserta didik supaya berlaku jujur. Nah, adanya kecurangan dalam tes sehingga tidak membedakan mana siswa yang rajin dan juga mana siswa yang nggak rajin gitu, mana siswa yang pintar dan juga mana siswa yang mencontek. Karena kecurangan itu kan jadinya samar-samar dong gitu. Mungkin nanti yang curang jawabannya benar, yang tidak curang, tidak mencontek jawabannya benar, jadi samar-samar. Jadi kita nggak tahu nih yang benarnya seperti apa gitu, yang jujur dan tidak jujur seperti apa. Nah, yang keempat itu adalah teknik pemberian skor yang tidak konsisten gitu. Jadi misalnya kita sebagai
pendidik gitu ya, mungkin ketika kita memberikan soal esai ataupun juga soal uraian kan kita bingung nih saya mau memberikan soal yang seperti apa. Kadang-kadang jawaban si A dikasih nilai skor 10 gitu, tapi kadang-kadang jawaban si B malah jawabannya lebih bagus malah dikasih nilai 5. Nah itu kan tentunya pemberian skor yang tidak konsisten gitu ya teman-teman. Jadi nanti saat pemberian skor juga harus konsisten. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ya ataupun selanjutnya itu adalah faktor jawaban peserta tes ataupun juga peserta didik dalam melaksanakan sebuah tes. Nah, contohnya itu adalah peserta tidak cermat membaca perintah. Jadi kita sebagai peserta didik itu harus cermat dulu gitu. Misalnya kita mengerjakan sebuah tes ataupun juga sebuah soal, kita harus tahu nih, harus cermat dulu nih. Misalnya ini sebuah tes, nah kita harus cermat dulu perintahnya itu seperti apa gitu. Misalnya perintahnya itu suruh cocokkan ataupun juga suruh menjodohkan dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu adalah tidak cermat dalam membaca soal, tidak cermat dalam membaca soal. Jadi mungkin nanti ketika soalnya antonim malah kita ngisinya dengan sinonim, nah itu kan tidak cermat. Nah yang ketiga adalah menjawab dengan terburu-buru. Nah karena kalau misalnya menjawab dengan terburu-buru itu kan kita nggak bisa memanfaatkan waktu dengan baik ya, yang diberikan oleh guru. Jadi misalnya saya sering banget ya gitu ketika saya ikut ulangan ataupun juga ujian, teman-teman itu yang lain udah keluar gitu, kayaknya baru 5 menit deh ujian itu, malah teman-teman itu udah pada keluar gitu. Sedangkan dikasih waktunya itu misalnya 1 jam gitu, dan itu kan tidak terburu-buru gitu ya, kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya gitu. Harusnya kalau misalnya ada waktu ya udah kita koreksi lagi gitu sampai memang waktu itu habis gitu, sehingga kita bisa maksimal dalam melaksanakan sebuah tes dan tentunya kita juga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan yang terakhir adalah peserta tes hanya asal menjawab. Nah ini juga yang mempengaruhi tingkat validitas sebuah tes. Jadi usahakan kalau misalnya kita jadi peserta didik, kalau misalnya ada tes, jawablah gitu soalnya dengan sungguh-sungguh, dengan apa yang kita mengerti, seperti itu.